Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Islani Fajri. Perkenalkan, saya Duhan Cikal Rahmadanu dari mahasiswa UGM Bisnis jurusan Bisnis Perjalanan Wisata. Ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai beberapa yang akan saya pertanyakan. Yang di sini ada 8 pertanyaan. Bisa langsung saya mulai saja ya, Pak? Ya, boleh. Yang pertama, sejak kapan Bapak menjadi profesional guide dan bergabung dengan HPI? Baik, terima kasih Mas. Saya pribadi sebetulnya mengawali profesi kepemanduan itu sebenarnya tahun 91. Sejak 91, tetapi saya awalnya bergabung dengan salah satu paguyuban yang kemudian paguyuban juga pemandu perjalanan wisata, tapi secara profesional bergabung dengan HPI di Yogyakarta itu sejak tahun 2012. Berarti sudah bergabung sejak tahun 2012 ya, Pak? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bahasa asing apa yang menjadi spesialis Bapak dan apa alasan memilih bahasa asing tersebut? Yang pertama tentunya memilih bahasa Indonesia yang pertama, karena wisatawan lokal, wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik juga perlu pelayanan jasa pemanduan, ya. Dan lebih khusus ke akhir-akhir ini ada tentang wisatawan atau tamu-tamu protokoler berbahasa Indonesia. Kemudian yang kedua tentunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang saya pilih ini kenapa? Karena memang jadi bahasa internasional yang mudah bisa digunakan di mana saja, dan saya mempergunakannya justru lebih sedikit ketika ada di dalam negeri, lebih banyak difungsikan dan digunakan untuk ketika fungsi menjadi tour leader, pimpinan perjalanan wisata ke antar negara. Seperti itu. Jadi secara real ketika di Indonesia lebih dominan ke bahasa Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan juga membawa wisatawan berbahasa Inggris. Selanjutnya, untuk nomor ketiga, tamu dari negara mana yang menurut Bapak perlu pendekatan khusus dalam pemanduan yang Bapak lakukan? Sejauh ini beberapa kesempatan pengalaman yang saya dapatkan ketika justru mendapatkan wisatawan dari negara Thailand. Jadi dari Thailand itu ternyata wisatawannya tidak sama sekali mampu berbahasa asing. Dia tetap menggunakan bahasa Thainya. Jadi kita hanya bisa berbicara dengan tour leadernya saja. Jadi ketika kita bawa wisatawan grup besar, 20 sampai 40 orang atau 50 orang dalam satu bus itu, kita juga hanya bercerita sama tour leadernya, dan tour leadernya nanti akan mentranslate kepada wisatawannya. Ya, ini menjadi hal yang lucu dan khusus ya, ketika kita hanya bicara dua orang tapi sebenarnya di hadapan kita audiensnya sebenarnya lebih banyak. Ini yang jadi khusus. Kalau kebanyakan kita berjumpa dengan wisatawan dari negara lain yang eh, mampu berbahasa Inggris, ya artinya sesuai dengan kemampuan dan karakter masing-masing negara, kita dapat menyesuaikan. Selanjutnya, yang nomor 4, berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali menghubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Bapak sendiri? Yang pertama adalah tanggal. Jadi tanggal wisatawan itu hadir, nikmati jasa pemanduan kita atau nikmati holiday-nya berada di Indonesia atau di Jogja atau di mana saja, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa durasi waktunya, gitu ya. Kemudian dari negara mana, kemudian dia juga datangnya melalui mana, kan bisa jadi ya kedatangan itu langsung dari negaranya menggunakan
pesawat, moda apa, atau dia sudah datang ke Indonesia melalui Pulau Dewata Bali, datang kemudian ke Jogja dan sebagainya. Jadi artinya bahwa yang pertama ada tanggalnya, yang kedua dari mana wisatawan itu hadir, jumlahnya berapa, dan juga ada notes sedikit adalah catatan-catatan khusus apa yang harus diperhatikan untuk wisatawan yang akan dipandu. Seperti itu. Pesan-pesannya pasti ada. Selanjutnya, nomor 5, hal-hal tidak terduga apa yang biasanya pemandu wisata temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan. Ya, eh, ketika kita di lokasi penjemputan, secara standar operation prosedur kita akan datang atau hadir sesuai dengan gate order, di mana gate order yang diberikan oleh Biro Pelayanan Wisata itu sudah jelas hadirnya di mana, di pintu kedatangannya mana, entah itu bandara, entah itu pelabuhan, entah itu stasiun kereta api dan sebagainya. Jamnya, kalau kita di bandara ya flight schedule-nya jam berapa. Nah, kita udah 1 jam sebelumnya. Nah, ketika kita hadir 1 jam sebelumnya, hal apa yang akan terjadi yang kita jumpai? Bisa jadi dia landingnya lebih awal atau dia bisa juga delay. Ini ada sesuatu hal yang kita harus persiapkan. Nah, hal inilah yang salah satunya kita siapkan untuk mengantisipasi, maka kita datangnya harus lebih awal. Kalau kita waktunya mepet atau pendek dengan jam kedatangan, bisa jadi dia datang lebih awal, kita belum siap. Tapi kalau 1 jam lebih awal, kebanyakan kita lebih siap. Jika kalau dia maju atau mundur, kita sudah siap dengan hal-hal yang kita sudah siapkan ya secara SOP, transportnya, menghubungi para kolega-kolega kita yang akan mendukung ketika kita bertugas. Dan itu beberapa ya, drivernya, kemudian nanti ada support staff travel agentnya atau bironya, kemudian ketika kita ada lokasi transit atau kita lokasi langsung ke hotel atau ke resto, ketika dia harus entah lunch, entah dinner dan sebagainya, kita udah semuanya koneksinya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, pasti kita akan prepare lagi untuk make sure kembali agar supaya tidak ada yang keliru dan salah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus diantisipasi oleh pemandu wisata saat memandu wisatawan di destinasi? Yang pertama adalah ketika kita ada di destinasi, cuaca. Ya, cuaca. Ketika kita memahami cuaca itu kondusif ya tidak menjadi masalah, tetapi ternyata panas, dingin ataupun hujan itu harus diantisipasi. Karena bisa jadi beberapa wisatawan dengan karakter khusus dia nggak bisa dingin, nggak bisa panas, nggak bisa hujan, tentunya seperti itu. Hal apa yang harus disiapkan itu nanti kita tentunya sudah antisipasi. Maka dalam kompetensi kita juga harus bisa menyesuaikan salah satu dimensi kompetensi kita ya, bisa bekerja dalam kondisi yang berbeda, kemudian kita bisa menyesuaikan kondisi ketika kita ada di hadapan kita. Ini salah satunya seperti itu. Atau mungkin juga di salah satu lokasi yang kita kunjungi, destinasi ini memiliki karakter-karakter khusus yang kita harus bisa menyesuaikan. Contohnya dengan karakter kultur dan budaya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal ini, hal-hal itu, termasuk dengan penampilan, entah pakaian, entah kemudian penampilan yang biasa kita gunakan tidak sesuai dengan tempat yang kita kunjungi. Ini salah satu hal yang harus kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku di destinasi. Baik itu waktu durasi kita berkunjung ataupun juga waktu yang diizinkan ketika kita datang ke sana. Seperti apa aturannya, kita ikuti yang dari sana. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, nomor 7, bagaimana strategi andalan Bapak untuk membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Bapak sendiri bawa? Dengan humor, kuis, tanya jawab, atau apa? Seperti apa contohnya? Pada dasarnya kita sebagai pemandu harus bisa menyelami semua wisatawan. Artinya kita tidak sebatas hanya bekerja, tapi bekerja itu harus pakai hati. Kita suka dengan profesi ini, artinya bertanggung jawab dengan profesi kita. Semua wisatawan kita harus dekati, baik itu posisi jumlah sedikit ataupun banyak, perhatian kita ya kepada seluruh wisatawan itu sendiri. Nah, ya kadang kita humor, kita joke ya seperti itu. Tetapi ada juga beberapa hal yang kita kadang menjadi pendengar yang baik, bercerita pengalaman dia,
seperti itu. Dan kita tidak akan menginterogasi atau menanyakan tentang sesuatu hal yang dia miliki ya, tidak tanya tentang pekerjaannya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ketika kita udah ada perhatian, kita mendengarkan, dia akan cerita sendiri kepada kita. Itu yang kita jaga, dan setiap ada kesempatan kita selalu say hello kepada mereka di saat kita berjumpa pagi hari, ketika makan, ketika mau istirahat. Kalau kita selalu perhatian seperti itu, biasanya dia juga selalu memperhatikan kita dan selalu akan bertanya, apalagi ketika kita juga sudah banyak bercerita dan menjelaskan apa yang mereka butuhkan, pasti dia juga perhatian sama kita. Maka kita juga paham sekali dengan masing-masing karakter beberapa negara. Ada yang diizinkan, ada yang tidak. Jangan sampai kemudian keliru dalam menangani wisatawan sendiri. Nah, salah satu hal yang paling baik adalah bagaimana mencoba memaksimalkan perhatian. Jadi bukan suka mendekati 1-2 orang saja, tapi dari keseluruhan wisatawan itu kita semuanya perhatikan hingga kemudian mereka merasa nyaman kita berada di tengah-tengah mereka. Seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Bapak mengetahui wisatawan yang Bapak bawa cukup puas dengan pelayanan Bapak sendiri selama pemanduan? Ya, kebanyakan wisatawan ketika kita sudah bawa, kemudian mereka merasa puas, mereka senang, sangat terlihat sekali dengan apresiasi dan gestur mereka. Ya, artinya bisa jadi suatu ketika baik orang lokal ataupun orang asing, dia bisa bertepuk tangan. Kemudian dia bisa juga memberikan apresiasi ketika berdekat, mengucapkan terima kasih gitu ya, berucap seperti itu. Bisa jadi kemudian antusiasme dari wisatawan itu sendiri ketika dia bertanya, dan pertanyaan yang dia sampaikan itu sangat memuaskan dengan jawaban yang kita tidak hanya sebatas bla 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 saja, tapi juga secara detail, secara lengkap dan lugas kita sampaikan. Dan ada ketika kita menjumpai wisatawan itu mulai menceritakan dan memberikan pengalaman bahwa menilai seseorang yang bekerja di sektor pemanduan ini, dia merasakan puas, dia merasakan itu bisa melalui secara langsung ya, bisa jadi dia juga email, atau ya kalau dia udah paham dengan nomor kita di itinerary atau di program yang sudah dicantumkan, biasanya dia di WhatsApp juga seperti itu. Sejauh ini seperti itu. Tambahan sedikit Pak, ingin bertanya, apakah bagaimana kita melihat ekspresi wisatawan saat sepertinya kecewa dengan pelayanan kita ataupun kurang suka dengan pelayanan kita, itu bagaimana caranya? Satu sisi sejauh ini ya, ketika kita melihat ekspresi dan gestur mereka, banyak sekali yang kita lihat ketika dia sudah mulai memalingkan pandangan kepada kita. Kemudian dia udah enjoy dengan aktivitas dia pribadi. Kemudian dia bisa ngobrol dengan temannya. Kemudian juga seakan-akan tidak ada fokus perhatian kepada apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau mereka masih antusias selalu mendengarkan dan aktivitas dia selalu menanyakan, nah ini fokusnya masih ke kita. Tapi kalau sudah mulai tidak ada pandangan ke kita, memalingkan dan bicara sendiri dengan mereka dengan kontinu ya, kalau sebatasnya perbincangan sesaat sih tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia lama dan berbincang-bincang, artinya juga apa yang kita sampaikan tidak didengar. Dan itu sangat kelihatan sekali. Apalagi ketika saat di kendaraan ataupun saat di destinasi. Jadi ketika kita meminta perhatian mereka fokus kepada kita, jangan sampai lepas, dan semuanya masih fokus, yaitu artinya mereka masih perhatian sama kita. Tapi kalau ada wisatawan yang kemudian justru menjauh, tidak mau masuk di posisi dekat kita karena kita berada harus di tengah-tengah mereka, ataupun kita selalu harus berada di paling depan. Jangan sampai kemudian ketika ada wisatawan yang tertinggal pun kita harus nunggu, kita harus memanggil lagi agar mereka kembali lagi join kepada kita. Nah, hal-hal itu nanti kita lihat, kita sangat bisa melihat sekali lagi mereka perhatian dan masih fokus atau tidak. Begitu Mas Duhan. Ya Pak, siap. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga atas jawabannya yang dijawab oleh Bapak, dan semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi orang lain mungkin. Terima kasih. Saya stop record dulu ya Pak.